nama saya Agi Pandu dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan D3 Perawatan, semester 4, kelas 2A. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Heru Nugroho, Eskep Mkep, untuk menjelaskan materi LP yang saya buat. Yang pertama itu ada elektrolit, terus ada isotonik, hipotonik, hipertonik itu apa, serta perbedaannya, serta cara membedakan elektrolit dan mineral. Dan ada pula untuk pemberian infus pertama yang dilakukan dengan cara memberikan cairan NaCl untuk fungsinya, serta indikasi pemberian infus. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah elektrolit. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Di sini ada banyak jenis elektrolit dan fungsinya masing-masing. Agar semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik, diperlukan asupan elektrolit yang cukup. Adapun fungsi elektrolit yaitu untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf, otot, dan jaringan tubuh yang lain. Dan yang kedua, elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung dan menjaga kadar cairan tubuh agar tetap seimbang. Di sini elektrolit pun bisa diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, seperti buah, sayur, ataupun minuman isotonik yang kita minum setiap hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Di sini tiga cairan itu mempunyai peran yang sama, hanya saja peruntukan dan kadar larutan yang di dalamnya itu berbeda-beda dan tingkat asam basanya itu berbeda-beda. Yang pertama itu adalah hipotonik. Di sini hipotonik memiliki konsentrasi cairan, gula, dan garam lebih rendah daripada darah. Hipotonik biasanya digunakan prahidrasi atau pada latihan yang lebih pendek pada perjalanan panjang dan cuaca panas. Minuman ini cocok untuk pesenam. Minuman hipotonik memiliki konsentrasi karbohidrat yang lebih rendah, kurang dari 5%, dan garam daripada darah. Minuman hipotonik berfokus pada rehidrasi sehingga tidak memberikan karbohidrat energi atau maksimum. Yang kedua, di sini ada isotonik. Di sini isotonik memiliki konsentrasi cairan, gula, dan garam mirip dengan darah. Isotonik ini sangat cocok untuk diminum atlet yang melakukan olahraga berdurasi pendek dengan intensitas besar, seperti olahraga yang melibatkan tim. Di sini minuman isotonik memiliki konsentrasi air, garam, dan karbohidrat yang serupa sebanyak 6-8% dalam darah. Minuman ini biasanya memberikan energi lebih banyak dan elektrolit daripada minuman hipertonik, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasuki aliran darah. Yang selanjutnya ada cairan hipertonik. Hipertonik memiliki konsentrasi cairan, gula, dan garam lebih tinggi daripada darah. Hipertonik biasanya dikonsumsi setelah latihan untuk menambah asupan karbohidrat harian dan menyimpan glikogen otot. Minuman hipertonik mengandung konsentrasi garam dan gula lebih tinggi daripada darah, menjadikannya cara yang baik untuk menambah asupan karbohidrat harian Anda atau menambah simpanan glikogen. Minuman ini biasanya digunakan sebagai minuman pemulihan dan sering mengandung protein tambahan. Itulah perbedaan antara isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini elektrolit. Elektrolit ini mengandung natrium yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan tubuh, dan mengatur kondisi otot-otot serta fungsi saraf. Normalnya kadar natrium ini dalam darah berkisar antara 135 sampai 145 mmol per liter atau mmol per L. Yang kedua ada kalium. Kalium di sini berfungsi untuk mengatur irama dan pompa jantung, menjaga tekanan tetap stabil, serta mendukung aktivitas listrik saraf. Yang ketiga ada klorida. Klorida dalam tubuh berfungsi untuk menjaga pH atau tingkat keasaman darah,
jumlah cairan tubuh, dan aktivitas saluran pencernaan. Normalnya kadar klorida dalam tubuh adalah 96 sampai 106 mmol per L. Yang keempat ada kalsium. Di sini kalsium seperti yang kita ketahui sendiri, kalsium ini membantu kepadatan tulang serta mengendalikan kontraksi otot dan aktivitas listrik saraf, serta menguatkan gigi dan menunjang proses pembekuan darah. Yang kelima ada magnesium, berperan penting sebagai proses pembentukan sel dan jaringan tubuh, menjaga irama jantung dan berfungsi saraf dan kontraksi otot. Selanjutnya ada fosfat. Fosfat berfungsi untuk memperkuat tulang dan gigi, menghasilkan energi serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang mineral. Di sini mineral, seperti kita ketahui, mineral itu merupakan cairan yang dibutuhkan atau zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan didapatkan dari kita pada saat makan maupun minum. Cairan zat mineral ini didapatkan dari, misalnya kita ambil contoh yaitu pada saat kita minum. Ini cairan mineral ini ada yang pertama kalsium, menjaga kepadatan tulang dan gigi, serta berperan penting dalam proses kontraksi resi otot, pembekuan darah, dan menunjang imunitas tubuh. Yang kedua ini ada sodium, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, menopang transmisi saraf, serta kontraksi otot, absorpsi gula, dan menjadi alat angkut zat gizi melalui membran sel. Selanjutnya itu ada magnesium. Di sini magnesium membantu proses pencernaan protein, memelihara kesehatan otot dan sistem jaringan penghubung, membantu menghilangkan timbulan lemak di dinding dalam pembuluh darah, dan sebagai zat pembentuk sel darah, sel merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. Yang keempat ada kalium. Di sini kalium membantu pembentukan sel, membentuk organ dan tubuh dan jaringan. Bikarbonat, yaitu memelihara keseimbangan keasaman darah, menyokong proses pencernaan dalam perut. Ya, di sini ada pun materi lagi yang perlu saya jelaskan. Kenapa pada saat pemberian infus pertama itu diberikan NaCl di sini, dan apa kandungan di dalam NaCl tersebut. Di sini saya menjelaskan kandungan NaCl tersebut. Ini merupakan cairan kristaloid yang sering ditemui. Cairan ini mengandung natrium dan klorida. Biasanya cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Itulah fungsi dari mengapa kita memberikan cairan NaCl pada saat untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien kita. Bella, di sini ada pun indikasi pemberian infus. Ada beberapa indikasi untuk kita memberikan cairan infus kepada pasien. Yang pertama itu ada pasien yang mengalami gangguan pencernaan seperti diare, tukak lambung, dan pendarahan saluran cerna. Itu perlu kita lakukan pemberian infus. Yang kedua ada dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini mengapa kita perlu memberikan cairan infus untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien. Yang kedua ada serangan jantung. Yang selanjutnya ada stroke, ada keracunan, ada syok berat, dan pasien dengan gangguan fungsi organ seperti gagal ginjal atau gagal hati. Selanjutnya ada kanker, terus ada infeksi parah atau sepsis, ada malnutrisi parah atau penurunan kesadaran atau koma. Yang perlu kita ketahui, pada saat pasien koma atau kekurangan kesadaran, kita wajib memasang infus untuk memenuhi cairan dalam tubuh. Adapun selain memberikan cairan, terapi infus juga perlu dilakukan sebelum kita melakukan transfusi darah.
Itulah hasil dari penjelasan saya mengenai tugas yang diberikan Bapak Heru Nugroho, Eskep Mkep, mengenai materi yang saya buat di LP saya. Bella, itulah hasil dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.